Selamat pagi Sobat ICC, ketemu lagi dengan saya. Pagi hari ini saya akan membagikan devotion pagi. Di devotion pagi pada pagi hari ini, topik yang akan saya bawakan mengenai film yang sedang trending, yaitu film Adolescence. Di film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Jamie. Ini bukan spoiler, memang di awal film menceritakan bahwa Jamie ini membunuh teman wanitanya. Dan memang dia membunuh itu dikarenakan dia dibully. Dan memang yang menarik, Jamie ini terlahir dan dibesarkan di keluarga yang baik-baik saja. Orang tuanya, papahnya, mamahnya adalah orang yang baik. Dan terkadang kita berpikir, kita wondering, kenapa masalah ini bisa terjadi? Kenapa Jamie bisa melakukan hal yang di luar nalar, yaitu bisa membunuh? Apa yang sebenarnya terjadi pada Jamie ketika memang orang tuanya tidak sedang bersama dengan Jamie? Jadi banyak hal di luar sana, kita sebagai orang tua, kita tidak bisa menjaga, memprotek anak-anak kita ketika mereka melewati masa remaja. Terutama pada akhir-akhir ini juga dipengaruhi oleh sosial media dan internet. Maka terkadang bully-membuli itu sering terjadi di sosial media dan juga di dunia internet. Itu sangat mudah, terutama kita juga bisa membuli dengan anonymous. Kita bisa membuli dengan tanpa nama. Oleh karena itu, pada devotion pagi ini, saya ingin memberikan tips on how to protect our teenagers. Bagaimana kita menjaga anak remaja kita untuk menghadapi masalah-masalah di dunia yang betul-betul sungguh di luar nalar, terutama di sosial media dan internet yang itu di luar dari pengaruh kita sebagai orang tua. Tips yang pertama, kita harus menjadi role model untuk anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita itu melihat langsung tingkah laku kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, menjadi teladan sebagai orang tua, tingkah laku kita itu betul-betul ditiru terkadang oleh anak-anak kita. Makanya kita harus menjadi panutan yang baik untuk anak-anak kita. Rasul Paulus dalam suratnya juga menasihati kepada orang tua supaya menunjuk sikap teladan, supaya tidak membangkitkan amarah pada diri anak-anak. Makanya kita juga harus betul-betul menunjukkan sifat yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, saya memberitahu kepada Sean, anak saya, untuk tidak boleh berbohong. Tetapi tiba-tiba klien saya telepon dan menanyakan, Pak Hendru, ada di mana? Saya mungkin dengan gampangnya saya bilang, oh, udah OTW, udah on the way. Padahal saya masih ada di rumah. Itu bisa dilihat langsung oleh anak saya. Makanya apa yang kita lakukan sehari-hari sebagai ayah dan ibu, itu menjadi panutan dan dilihat langsung oleh anak-anak kita. Kita juga harus menerapkan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan. Terkadang hanya teori itu tidak cukup. Kita juga harus praktek langsung dan melakukan firman Tuhan sehari-harinya. Dan juga, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Itu di Amsal 29 ayat 17. Dan juga jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Itu di 1 Timotius 4:12. Dan tips yang kedua adalah build a bridge atau membangun jembatan komunikasi dengan anak-anak kita. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan remaja dengan orang tuanya. Terkadang kalau memang jembatan itu kuat, hubungan mereka akan berkembang pesat. Tetapi jika lemah, hubungan itu bisa runtuh. Dan kadang-kadang pentingnya komunikasi itu betul-betul berpengaruh dengan pertumbuhan si anak. Sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri, sukses, berempati. Makanya komunikasi yang efektif itu adalah landasan yang penting untuk anak-anak kita. Tetapi kita harus ingat,
bahwa komunikasi, jembatan komunikasi itu berjalan dua arah. Jembatan yang fungsinya benar itu berfungsi dua arah. Jadi kita sebagai orang tua pun harus lambat berbicara dan belajar mendengarkan. Seperti firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19. Lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata dan marah. Terkadang kita sebagai orang tua, kita tidak mau mendengarkan. Ketika anak lagi ada masalah, kita maunya memberikan koreksi. Dan lagi komunikasi itu harus dibangun ketika anak-anak kita masih kecil. Kita harus membiasakan diri untuk ngobrol sama mereka. Kita harus membiasakan diri untuk mendengarkan. Terkadang kita mungkin pulang kerja, kita capek. Dan kadang-kadang anak kita menceritakan tentang masalahnya di sekolah yang kadang-kadang kita juga bingung. Mereka menceritakan tentang temannya, mereka menceritakan tentang masalah pelajarannya. Kadang-kadang kita nggak ngerti mereka ngomongin apa. Tetapi kita juga harus mendengarkan dan kita harus connect dengan mereka. Sehingga mereka menjadi nyaman dan ketika mereka ada masalah, apapun masalahnya, mereka bisa bercerita kepada kita sebagai orang tua. Itu sangat penting ketika kita membangun hubungan, jalur komunikasi lancar, maka apapun masalah yang mereka hadapi ketika mereka sedang menjadi remaja, mereka bisa bercerita kepada kita sebagai orang tua. Itu sangat penting. Dan tips yang ketiga, berlutut dan berdoa. Dalam kondisi apapun yang saudara sedang hadapi, anak-anak saudara sedang hadapi, terkadang kita sebagai orang tua itu tidak bisa intervensi langsung. Kita hanya kadang-kadang bisa melihat dari jauh. Dan terkadang pun masalah di internet, apa yang mereka lihat, influence dari teman-temannya, kita tidak bisa mengontrol 100%. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai orang tua hanya berlutut dan berdoa. Dan meminta kepada Tuhan untuk melindungi anak-anak kita dari semua mara bahaya, dari semua cobaan-cobaan, dari semua hal-hal yang negatif di luar sana. Oleh karena itu, kita harus betul-betul berhikmat dan meminta kepada Tuhan untuk melindungi anak-anak kita. Seperti Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Oleh karena itu kita harus minta kepada Tuhan untuk melindungi anak remaja kita. Dan juga di Filipi 4, 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiran, serahkanlah segala sesuatunya tentang anak-anak kita kepada Tuhan. Kesimpulan on how to protect our teenagers, yang pertama, kita harus menjadi role model untuk anak-anak kita. Yang kedua, kita harus bangun hubungan, bangun komunikasi dengan anak-anak kita. Dan yang ketiga, yang terpenting, berlutut dan berdoa. Sekian devotion pagi hari ini. Izinkan saya ingin mendoakan buat saudara-saudara yang memiliki anak remaja yang mungkin sedang dapat masalah ataupun yang sedang baik-baik saja. Izinkan saya berdoa buat saudara. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba diizinkan untuk membagikan devotion pagi hari ini. Pada pagi hari ini, hamba ingin berdoa untuk para keluarga Sobat ICC yang memiliki anak remaja. Izinkan mereka sebagai orang tua, Kau berikan hikmat, Kau berikan bimbingan, arahan untuk bagaimana menghadapi anak teenagers. Menghadapi anak teenagers tidak mudah, tetapi hamba percaya dengan rahmat-Mu, dengan hikmat daripadamu, sobat-sobat ICC yang ada di rumah bisa menghadapi para teenagers. Mereka bisa menjadi role model yang baik. Mereka bisa membangun komunikasi dengan baik kepada para teenagers. Sehingga para teenagers ini pun bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat,
bisa tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan Kau pun melindungi mereka dari si jahat dan juga semua informasi-informasi negatif dari internet. Kau bungkus balut anak-anak remaja ini, Kau berikan anak-anak remaja ini hikmat untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik ya Bapa. Kau berkati anak-anak ini sehingga anak-anak ini pun bisa menjadi anak panah yang bisa diluncurkan untuk menjadi berkat untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati juga para orang tua, Kau berikan hikmat yang luar biasa sehingga mereka pun bisa mengajari apa yang baik untuk anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya hanya kepadamu. Terima kasih. Amin. Sekian devotion pagi hari ini. Sampai ketemu di devotion pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.